sudah dijamin katanya pasti masuk surga, masih mau mengikuti agama Islam, apa-apa masih serba insya Allah itu pasti katakan. Tapi kalau menjadi pengikut Yesus dijamin katanya pasti masuk surga. Katakan kepada mereka, masuk Islam tidak meninggalkan Yesus, karena Yesus adalah Nabi Isa, salah seorang nabi juga yang sangat kita muliakan. Dan ketiga, masuk Islam, orang Kristen masuk Islam, dia akan menjadi seorang mu'alaf. Insya Allah semua dosa-dosa yang lapor diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Tetapi kalau ada orang Islam masuk ke Kristen, ruginya berbanding terbalik. Pertama, meninggalkan Nabi Muhammad. Kedua, dikira menjadi pengikut Yesus. Padahal tidak, masuk Kristen menjadi pengikut Paulus. Nah, seperti saya bilang tadi, Kristen itu bukan agama yang dibawa oleh Yesus. Yesus tidak pernah beragama Kristen. Kristen itu agama yang dibuat dan dinamai oleh Paulus. Dan ketiga, masuk Kristen dikira bakal masuk surga. Kenapa? Karena Yesus katanya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau masuk Kristen dijamin pasti kita masuk surga. Kalau menurut saya tidak, masuk Kristen dijamin pasti masuk neraka. Kenapa? Apabila ada orang Islam masuk ke agama Kristen, otomatis dia akan menuhankan Yesus, ya kan? Menuhankan Yesus berarti berbuat dosa syirik. Dosa syirik itu dosa satu-satunya dosa tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempatnya di mana? Di neraka. Dosa syirik di surat 4, surat ya An-Nisa ayat 48 bisa dilihat di sana. Baik, kalian memilih di antara dua jalan persimpangan, Islam atau Kristen, atau 10 alasan menjadi pengikut Yesus, ya, harus masuk Islam. Atau mengapa saya memilih Islam? Ya. Nah, hadirin, saya lama bergaul dengan keluarga Muslim yang sangat taat. Karena saya bergaul lama dengan keluarga Muslim yang sangat taat, itu membuat saya mulai tertarik melirik ajaran Islam seperti apa. Kemudian saya membandingkan antara Quran dan Bible. Itu pun memakan waktu 4 tahun, tidak serta-merta saya masuk Islam. 4 tahun saya mengkaji, membandingkan Quran dan Bible. Dan akhirnya saya menemukan ternyata ya pengikut Yesus yang benar sebenarnya itu orang Islam. Yesus dalam arti Nabi Isa. Ya, sebab ajaran Nabi Isa yang benar tidak akan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu hanya meneruskan risalah Nabi Isa, ya kan? Nabi Muhammad hanya meneruskan. Kalau ada yang bertentangan ajaran Yesus, itu pasti bukan Yesus, tapi ajaran yang diajarkan oleh Paulus dan penulis-penulis Alkitab lainnya. Saya menemukan seperti ini. Kita lihat, ini ada bukunya sebenarnya ya. Bukunya habis itu. Nah, ada ini. Nah, ini ada bukunya, masih ada sisa sedikit di luar. 13 alasan mencintai Yesus harus masuk Islam. Pertama, di dalam Alkitab Imamat 11 ayat 7 dan 8 dan juga kitab Ulangan pasal 14 dan 8, di sana babi itu haram. Ya. Saya mempelajari, saya tahu, ya. Bertahun-tahun saya tahu bahwa di Alkitab itu babi haram. Tapi kenapa pendeta atau pastor tidak pernah menyuruh umatnya untuk mengharamkan babi? Justru yang mengharamkan babi ini orang Islam, ya kan? Orang Islam kalau nggak sholat, nggak bisa baca Quran, suruh makan daging babi, nggak bakalan mau, ya kan? Walaupun dia nggak sholat, nggak mengamalkan ajaran Islam, tapi suruh makan babi, nggak bakalan dia makan babi. Sementara di Alkitab tertulis dengan sangat jelas babi haram. Jangankan dimakan, disentuh daging babi itu haram. Yang amalkan seharian ini justru orang Islam. Kedua, Injil itu 4, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini Injil menurut versi Kristen 4. Keempat, tempat Injil menulis Yesus mati, dikafani, dikuburkan tanpa pakai peti. Saya lihat orang Islam semuanya mati dikafani, dikuburkan tanpa pakai peti. Orang Kristen nggak mati, pernah nggak ya? Gimana? Pakai apa? Pakai jas, ya kan? Pakai sepatu, pakai dasi, pakai kacamata, didandani pergi pengantin, ya kan? Laki perempuan sama, dipakai
pakai pakaian seperti pengantin. Kemudian dia masuk di peti, masuk ke dalam peti, kemudian dikubur. Tidak amalkan aku seperti bagaimana matinya ini. Justru yang amalkan ini orang Islam. Ketiga, Injil Yohanes. Banyak sekali kita Injil Yohanes, Yesus mengaku dia seorang utusan. Ada lebih 40 ayat Yesus mengaku aku ini seorang utusan. Yang amalkan saya justru harus. Semua orang Islam dimanapun menjadikan Yesus utusan Allah. Tapi orang Kristen tidak pernah mau mengaku Yesus utusan, malah dibikin jadi apa? Tuhan. Yang amalkan ini justru saja orang Islam. Kemudian yang keempat, Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Ada begini bunyinya ya. Kata Yesus, inilah hidup yang kekal. Hidup kekal berarti abadi masuk surga. Ada 2 kata Yesus. Pertama, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kedua, mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini kan sadatin. 2 kalimat sadar. Pertama, Allah satu-satunya, dia hanya diutus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Nabi Muhammad justru orang Islam yang amalkan. Cuma sadar orang Islam kan berbeda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Kenapa Muhammad rasulullah? Karena seperti kali Yesus diteruskan oleh Nabi Muhammad. Yesus ajarkan 2 kalimat sadar, Nabi Muhammad juga mengajarkan 2 kalimat sadar. Orang Kristen tidak pernah mau mengenal 2 kalimat sadar. Ya, malah dibikin apa? Trinitas. Justru yang jadi jurang pemisah antara kami dan mereka, karena mereka menjadikan Yesus itu Tuhan, ya kan? Inilah yang jadi jurang pemisah antara Islam dan Islam. Padahal Yesus mengatakan Allah itu satu-satunya, dia hanya diutus oleh Allah. Ini yang amalkan juga orang Islam. Kemudian yang kelima, di dalam kitab Mazmur. Mazmur ini kalau kita sabur, ya. Di sana dikatakan apabila sembahyang, sholat maksudnya ya, hadapkan wajahmu ke Betel. Bahasa Arab itu Betel, ya, baik Allah kata mereka ya. Maksudnya kiblat itu. Yang amalkan ini justru umat Islam. Dimanapun seluruh dunia orang Islam sholat menghadap ke kiblat, tapi di Kristen sholat mereka sembahyang menghadap ke mana saja. Dan keenam, di dalam kitab Korintus, di kitab mereka, wanita tidak berjilbab, sanksinya rambutnya dicukur, digunting, dibotakin. Karena kehinaan bagi wanita rambutnya digunting atau dicukur, maka hendaklah dia memakai kerudung. Kalau Alkitab itu kerudung, maksudnya tudung atau kerudung maksudnya. Yang amalkan ibadat muslimah kita, ya, justru mereka sangat anti dengan jilbab. Kemudian yang ketujuh, keempat Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, Yesus mengaku dengan jujur dan polos, aku ini seorang nabi. Semua umat Islam menjadikan Yesus nabi, justru orang Islam tidak mau. Nabi dianggap rendah, ya kan? Hanya hamba katanya. Maka malah mereka bikin jadi apa? Tuhan. Kemudian yang kedelapan, sampai 10 aja ini. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 10, Yesus menyuruh menyembah itu hanya kepada Allah saja. Yesus menyuruh menyembah hanya kepada Allah saja. Semua umat Islam menyembah hanya kepada Allah. Orang Kristen, Yesus yang disembah-sembah sebagai Tuhan. Yang amalkan siapa ini? Ternyata umat Islam juga yang mengamalkan. Kesembilan, masalah ucapan insya Allah. Di dalam Alkitab ada perintah Allah, jangan memastikan segala sesuatu yang belum tentu terjadi. Berdosa, sombong, takabur, hendaklah kamu mengucapkan insya Allah. Ya. Yang amalkan ini umat Islam juga. Mereka orang Islam tidak mau. Jangan insya Allah dong, yang pasti-pasti kan. Mereka bilang gitu kan. Padahal ada di Alkitab dilarang memastikan sesuatu yang belum tentu terjadi. Hanya saja di Alkitab mereka kata insya Allah sudah diganti, sudah dihapus, diganti dengan apa? Jika Tuhan menghendakinya. Ya, sama aja kan.
Kemudian yang terakhir ke-10, Lukas 2:21, Yesus sunat alias khitan. Ya. Yesus sunat. Semua umat Islam khitan, sunat. Orang Kristen tidak mewajibkan bersunat. Yang amalkan sahabat, kita juga umat Islam. Nah, berdasarkan kita lihat 10 alasan ini, akhirnya kalau saya ambil kesimpulan, mendingan saya masuk Islam. Ya. Kenapa? Kalau saya tidak masuk Islam, berarti saya mengkhianati Yesus. Buat apa saya mengaku pengikut Yesus sementara yang 10 tadi perintah Allah dan Yesus semua tidak diamalkan? Saya tidak amalkan. Justru kalau saya tidak masuk Islam, saya menjadi pengkhianat Yesus. Ya kan? Maka saya masuk Islam supaya saya tidak menjadi pengkhianat Yesus. Buat apa saya beragama Kristen saya tidak amalkan? Makanya saya pikir mendingan saya masuk Islam. Kenapa? Karena secara tidak langsung ya 10 alasan tadi sudah diamalkan oleh orang Islam, ya kan? Secara tidak langsung kita yang amalkan. Makanya saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, saya bangga dengan keislaman saya. Saya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tapi sekaligus saya tidak meninggalkan Yesus. Karena Yesus itu Nabi Isa, salah seorang Nabi yang juga sangat dimuliakan di dalam Al-Quran. Bahkan dalam